Remy adalah pedagang lukisan jak minyak asal Perancis. Dia menjalani kehidupan normal bersama istrinya, Lucille, dan dua anaknya. Suatu hari saat bermain dengan anak-anak, Remy duduk di kursi. Dia segera bangun, tetapi kejadian aneh itu tetap ada dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Mulai hari itu, kejadian serupa sering dia alami. Dia tenggelam jauh di dalam sofa dan bahkan di tempat tidurnya sendiri sebelum dengan cepat mengangkat dirinya. Karena tidak ada penjelasan yang masuk akal, dia berasumsi itu semua hanya ada di kepalanya dan mengabaikannya. Suatu sore, Remy berada di studionya bersama anak-anak. Ia lupa menutup keran yang mengakibatkan seluruh studio kebanjiran. Kesalahan sederhana ini membuat dia kehilangan seluruh kekayaannya dan menghancurkan karirnya. Saat mencoba mengambil sisa lukisan bagus, dia kembali tenggelam ke lantai. Kali ini dia tidak bisa bangkit dan berakhir di sebuah danau di suatu tempat di dunia lain. Rupanya dunia ini mempunyai 3 matahari. Segera sekelompok anggota suku menyadari kehadirannya dan berlari ke arahnya. Remy yang ketakutan berjalan mundur dan ditarik kembali ke dalam air. Detik berikutnya dia kembali ke dunianya dan diseret keluar studio oleh seorang temannya. Remy tahu apa yang dilihatnya bukan sekedar mimpi. Kemudian di rumah dia memberitahu Lucille tentang pengalamannya, tetapi dia langsung mengabaikannya. Sebaliknya dia mempunyai pemikiran lain yang memenuhi kepalanya. Lucille telah jatuh cinta pada bosnya, Dr. Gellar, dan ingin tinggal bersamanya. Dia merasa kasihan pada Remy, tetapi memilih kebahagiaannya daripada pernikahan mereka. Kehilangan istri setelah kehilangan karir adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada Remy. Tetap saja dia mencoba untuk memahami dan berbicara dengannya tentang hubungan mereka. Yang mengejutkan, Lucille bahkan bawa Dr. Gellar untuk menemuinya. Remy pun mengizinkan mereka melakukan apapun yang mereka suka dan berjanji akan pindah dalam beberapa hari. Setelah itu dia pergi ke keluarganya untuk mencari kepastian. Mereka mendengarkannya, tetapi segera mengalihkan perhatian mereka ke sepupunya. Remy yang kalah pergi ke dapur untuk menghabiskan waktu sendirian ketika dia menghadapi serangkaian kejadian aneh lainnya. Kucing keluarga itu membeku di udara dalam lompatan. Remy memegangnya dan memutarnya, tetapi kucing itu tampaknya telah berubah menjadi boneka. Dia bahkan memanggil keluarganya ke dapur sebelum menyadari bahwa dunia di sekitarnya telah berhenti. Lantai menjadi longgar, membuat Remy tenggelam sekali lagi. Dia berteriak minta tolong, tetapi sebelum bantuan itu tiba, dia ditarik ke dunia alternatif. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di tengah hutan dengan cangkir kopi masih di tangannya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak dan melihat sekelompok anggota suku sedang menyembelih seekor binatang. Saat dia mencoba meminta bantuan, dia menyadari bahwa mereka berencana untuk memberikannya kepada pemimpin mereka. Remy pun kabur sambil diikuti oleh sukunya. Suatu saat dia memasuki suatu peradaban dan bersembunyi di dalam gua. Tiba-tiba dia ditarik kembali ke rumah keluarganya dan kekuatan tersebut membuat dapur berantakan. Keluarganya mendengar kebisingan dan menemukan seluruh dapur berantakan ketika mereka datang untuk memeriksanya. Remy mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi mereka tidak mempercayainya karena alasan yang jelas. Kejutan dari segalanya membuat Remy jatuh pingsan dan dia membuka matanya ke arah dokter. Kunjungan tersebut tidak membuahkan hasil karena dokter pun tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Remy pergi ke studio tempat pemiliknya, agen asuransi dan klien berkumpul untuk berbicara dengannya tentang pembayaran yang berbeda. Tiba-tiba mereka berhenti berbicara dan bergerak tiba-tiba. Sebelum Remy menyadarinya, dia sudah tenggelam ke lantai lagi. Dia mencoba menghentikan dirinya sendiri, tetapi tidak berhasil dan dia berakhir di dunia alternatif untuk ketiga kalinya. Nah, lanjut, dia keluar dari keranjang di atas pohon ketika anggota suku memandangnya dengan penuh penghargaan. Penampilannya sepertinya menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan semua orang saat penonton bersorak-sorai begitu mereka melihatnya. Mereka berharap dia terbang turun dari pohon, tapi Remy malah jatuh ke wajahnya. Hambatan bahasa antara dia dan orang-orang yang menyebabkan kebingungan pada awalnya. Tapi kemudian dia dengan paksa disuruh makan buah beri hijau yang secara ajaib membuat mereka memahami satu sama lain. Pemimpin suku tersebut akhirnya mengungkap rahasia di balik kemunculan Remy ke dunia mereka. Ternyata mereka sudah lama diganggu oleh raksasa pemakan daging bernama Zoltan. Dia membunuh dan memakan siapapun yang dia suka, membuat orang-orang hidup dalam ketakutan setiap hari.
Para penyihir suku tersebut menemukan solusi yang tertulis dalam buku kuno yang mengatakan hanya manusia dari dunia lain yang dapat menyelamatkan mereka dari binatang raksasa itu. Makanya selama seminggu terakhir mereka melakukan ritual untuk mengundang pahlawan tersebut ke dunia mereka. Alasan hal yang terjadi pada Remy adalah karena dia adalah penyelamat suku. Remy yang terkejut mengaku tidak seperti itu dan menolak membantu mereka, tetapi mereka menahannya dari tepi menara untuk berubah pikiran. Dia kemudian dibawa ke ruangan terisolasi di mana dia seharusnya memikirkan rencana untuk membunuh binatang itu. Karena lapar setelah hari yang sibuk, Remy memegang semangka dan tiba-tiba diteleportasi kembali ke dunianya. Kali ini dia tidak repot-repot menceritakan pengalamannya kepada orang-orang, mengetahui bahwa tidak akan ada yang mempercayainya. Sebaliknya, dia pergi ke perpustakaan untuk menyelidiki situasi lebih lanjut. Internet tidak menunjukkan jawaban atas masalahnya, jadi dia malah minum banyak protein untuk membentuk otot dan melawan Shoten. Dalam adegan berikut, dia kembali ke dunia alternatif dengan keyakinan baru. Ini adalah satu-satunya kesempatan Remy untuk membuktikan kemampuannya dan dia tidak ingin kehilangannya. Suku tersebut memberinya pedang khusus sebelum meminta nasihatnya tentang cara menyingkirkan Shoten. Remy menyuruh mereka pindah ke desa baru dan berjanji akan melindungi mereka selama perjalanan. Penduduk desa ketakutan terikat oleh tahayul yang mengatakan siapapun yang melintasi perbatasan akan tersambar petir. Remy membuktikan bahwa mereka salah dengan melintasi perbatasan terlebih dahulu dan mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Hal ini membuat suku tersebut percaya bahwa dia pastilah penyelamat mereka. Setelah berjalan selama beberapa jam untuk mencari tempat baru, mereka bertemu dengan dua anak buah Shoten. Keduanya ini memperingatkan Remy untuk kembali ke desa, tetapi dia melawan mereka menggunakan keterampilan yang baru saja dipelajari, namun ternyata sangat bagus. Dia berhasil membunuh salah satu tentara, sementara yang lain melarikan diri ke pemimpinnya. Ketika semuanya sudah tenang, orang-orang mulai membersihkan mayat tersebut. Saat ditanya di mana mereka membawanya, Remy mengetahui bahwa mereka berencana memasak dan memakannya. Terganggu oleh tradisi aneh tersebut, dia memerintahkan mereka untuk segera menghentikannya. Dan karena suku tersebut tidak ingin membuat marah penyelamat mereka memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Nah, beberapa saat kemudian, sekelompok orang mengungkapkan bahwa Shoten berencana menyerang suku tersebut dan perang akan segera terjadi. Saat Remy kembali ke dunia nyata, dia mulai membaca buku tentang taktik perang dan sejarah. Dia melakukan penelitian tentang formasi pertempuran, tata kelola, dan banyak lagi hal yang perlu disiapkan. Setelah mengetahui bahwa faktor terpenting adalah pasukan yang termotivasi, Remy memberikan pidato kepada suku tersebut saat dia bertemu mereka lagi. Dengan sedikit dorongan, masyarakat siap berjuang untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. Suatu hari, Remy memutuskan untuk tinggal bersama suku tersebut dan menghabiskan malam dikelilingi oleh wanita. Mereka semua siap melakukan apa saja untuk menyenangkannya, tapi Remy tidak tertarik. Kemajuan mereka membuatnya sadar bahwa dia masih sangat mencintai Lucille dan tidak ingin bersama orang lain. Beberapa waktu kemudian, Remy kembali ke rumahnya di dunia asli. Setelah merawat putranya, dia kembali ke sukunya hanya untuk menemukan dirinya berada di tengah medan perang. Para anggota suku mengalami kekalahan telak, jadi dia meminta mereka mundur ke tempat yang lebih tinggi. Mereka melakukan apa yang diperintahkan, mencegah hilangnya nyawa lagi. Lalu Remy memutuskan untuk menerapkan strateginya dan pergi ke pasukan saingan yang sedang tidur. Dia mulai menghina dan menampar mereka secara acak, mendesak mereka untuk mengejarnya. Segalanya berjalan persis seperti yang dia bayangkan dan pasukan saingannya terekspos di medan yang kosong. Saat itulah Remy mengerahkan pasukannya untuk menyerang dan bersembunyi di dalam batang pohon. Sepertiga musuh terbunuh dengan panah dan sisanya melemah karena serangan mendadak. Dalam beberapa menit, mereka mundur ketakutan memberikan rasa kemenangan pada suku tersebut. Mereka tunduk pada Remy yang kini menjadi pahlawan mutlak mereka. Setelah perang, suku tersebut dibawa ke tanah subur baru yang mereka nyatakan sebagai rumah baru mereka. Remy menjadi kaisar dan menggunakan pengetahuan dunianya untuk membuat desa menjadi tempat yang lebih baik. Mereka membuat kemajuan demi kemajuan dan menjadikan diri mereka sebagai peradaban modern. Remy dihormati sebagai dewa dan diberikan banyak selir untuk tinggal bersamanya. Selama berada di dunia ini, ia bahkan melukis potret nyonya kesayangannya bergaya Mona Lisa.
6 bulan berlalu dengan cara yang sama dan menjadi kaisar mengubah pribadi Remy. Sebelumnya dia sering diintimidasi oleh pacar Lucille, Gelal, tapi selama perubahan perilakunya baru-baru ini, Gellar diancam oleh Remy. Saat mereka bertengkar karena perbedaan pendapat, Remy segera menyingkirkannya. Ini memberinya rasa kepuasan karena pria yang pernah hilang itu takut padanya. Seiring berjalannya waktu, prestasi Remy mengubahnya menjadi pria sombong. Dia memperlakukan rakyatnya seperti pelayan, membiarkan kesuksesan menguasai kepalanya. Penduduk desa diam-diam mengikuti perintahnya selama beberapa bulan, namun mulai pemberontak seiring berjalannya waktu. Ketika Remy mendapat petunjuk tentang hal ini, dia pergi untuk berbicara dengan subjeknya tentang masalah tersebut. Mereka mengklaim bahwa mereka bekerja terlalu keras dan dibayar lebih sedikit hanya demi hiburannya. Desa tidak membutuhkan istana yang lebih mewah, sebaliknya kaisar harus berupaya membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Remy pun mencoba bernegosiasi dengan para pemberontak tetapi tidak berhasil. Karena merasa muak, mereka menangkapnya dan mengusirnya keluar desa. Setelah kembali ke dunia nyata, Remy menemui temannya meminta bantuan untuk membuka kembali studionya. Dia jelas lebih rendah hati dibandingkan ketika dia menjadi seorang kaisar. Hidupnya kembali ke jalurnya saat dia mengembangkan hubungan romantis dengan klien bernama Delphine. Mereka mulai berkencan, tetapi saat dia membungkuk untuk menciumnya untuk pertama kalinya, Remy ditarik kembali ke dunia alternatif. Suku tersebut telah memanggilnya lagi, memintanya untuk membunuh Soten untuk memenuhi ramalan tersebut. Meskipun Remy tidak ingin terlibat, dia dibiarkan masuk ke dalam gua bersama binatang itu. Pertarungan singkat kemudian, dia akan dibunuh, tapi saat itu dia melempar bola ke arah Acak dan berhasil membunuh Soten. Ketika suku tersebut melihat makhluk itu sekarat, mereka bersorak-sorai bersiap untuk bagian terakhir dari ritual tersebut. Ternyata mereka harus membunuh dan memakan Remy agar ramalan tersebut terkabul. Dia berlari ke hutan untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi seorang penyihir tua menghancurkan artefak di belakangnya. Tanpa struktur tersebut, Remy tidak akan bisa kembali ke dunianya. Dia segera ditemukan dan akan dibunuh ketika selirnya mengambil artefak yang terbakar dan melemparkannya ke sungai. Akibatnya, dia diteleportasi kembali ke keluarganya di rumah sakit. Lucille dan Delphine bertemu satu sama lain sambil menunggunya. Setelah mengetahui bahwa perceraian mereka belum selesai, Delphine memutuskan untuk menjauh dari Remy. Dalam adegan berikutnya, Lucille menyadari bahwa dia masih mencintai Remy dan Gellar adalah kesalahan besar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengusir pria itu dari rumahnya dan bersedia memberi kesempatan kedua pada hubungan mereka. Sebagai tanggapan, Remy memintanya untuk selalu bahagia dan pergi. Kembali ke dunia lain, orang-orang membangun patung Remy untuk menghormati dia sebagai penyelamat mereka. Beberapa bulan kemudian, Lucille dan Remy berada di pantai bersama anak-anak mereka, menikmati hidup sebagai sebuah keluarga. Adegan terakhir menunjukkan Remy sedang menonton TV dan mengetahui bahwa lukisan Mona Lisa miliknya telah ditemukan di situs arkeologi. Namun para sejarawan berpendapat itu dibuat oleh Da Vinci yang berusia 10 tahun karena potretnya biasa-biasa saja.